Ana pernah diskusi dengan seseorang tentang soal ukhuwah Islamiyah, teman-teman. Kemudian dia menyampaikan satu statement yang bikin ana kaget sekali. Kata beliau, tidak ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Wajar sekali umat Islam terpecah belah jadi banyak kelompok dan golongan. Kan kata Nabi Muhammad SAW, umat Islam akan terpecah belah jadi 73 golongan, ada 72 di neraka dan hanya satu yang selamat. Satu yang selamat ini adalah kami, karena kami yang mengikuti manhaj salafus salih. Kami yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, berarti kami yang selamat. Dari diskusi itu, teman-teman, ana memutuskan untuk membuat kajian ini, menjawab satu pertanyaan, apakah benar umat Islam akan terpecah belah jadi 73 golongan? Apakah benar ada 72 di neraka dan ada satu yang selamat? Apa artinya hadis ini? Karena teman-teman, hadis ini sayangnya kadang-kadang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah umat Islam dan mengklaim dirinya sebagai satu golongan yang selamat itu. Dan wallahi teman-teman, niat ana dari kajian ini bukan menyerangi saudaraku yang muslim, bukan menyerangi satu aliran atau satu golongan atau satu manhaj. Karena ana, teman-teman, mencintai seluruh saudaraku yang muslim, terlepas dari siapa mereka. Asal mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ana mencintai mereka. Walaupun ana dituduh oleh mereka sebagai ustaz syubhat, ustaz ahli bid'ah, ustaz YouTube, ustaz anti dakwah tauhid. Kajian hari ini murni lillahi ta'ala, tujuannya bukan menyerang siapapun. Kajian hari ini ana menyampaikan ilmu yang ana pelajari, yang ana ketahui sebagai persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika diterima oleh manusia, jujur ana tidak peduli. Jika diterima dan alhamdulillah banyak yang suka, biasa aja buat ana. Jika tidak diterima, jika ditolak, sama saja, biasa aja buat ana. Karena kali ini murni persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, ayo kita mulai. Langkah pertama untuk mempelajari hadis apapun, teman-teman, adalah mengecek hadisnya sahih atau tidak. Apakah benar hadis ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Karena kalau hadisnya sahih, hadis 73 golongan ini, berarti kita boleh mendapatkan hukum-hukum fiqih dari hadis tersebut. Sementara jika hadisnya tidak sahih, tidak boleh digunakan sebagai hujjah dan tidak boleh digunakan untuk mengambil hukum-hukum fiqih. Tapi sebelum kita mengecek hadis 73 golongan itu sahih atau tidak, ana mau menyampaikan kepada teman-teman sebuah fakta yang mengejutkan. Teman-teman, bahasa Arab adalah alat yang bisa membantu kita untuk mendalami agama Islam dan lebih khusyuk dalam ibadah kita. Makanya kalau antum masih pemula dan mau belajar bahasa Arab, ana sangat merekomendasikan Syabab Belajar Akademi. Hadis ini, teman-teman, banyak sekali riwayatnya. Bahasannya berbeda-beda. Riwayatnya dari banyak jalur dan banyak sumber yang berbeda. Gaya bahasa yang ada di dalam hadisnya itu banyak sekali. Ketika ana siapkan poin-poin pembahasan kajian hari ini, ana menemukan banyak sekali riwayatnya, teman-teman. Lebih dari 15 riwayat yang berbeda tetapi maknanya sama. Tidak mungkin ana sebutkan satu-satu, tetapi ana sebutkan beberapa. Buat teman-teman yang tidak mau dengarkan beberapa riwayat yang ana akan sampaikan, bisa di skip langsung ke pembahasannya. Nanti editor tambahkan pembahasannya di menit keberapa insyaAllah. Saya sebutkan 2 atau 3 atau 4 riwayat saja, biar teman-teman tahu riwayat hadisnya itu berbedanya gimana gitu. Riwayat pertama, teman-teman, di Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, kaum Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan kaum Nasrani terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Titik, teman-teman. Tidak ada satu golongan kemana, tidak ada 72 golongan kemana. Ini riwayat pertama. Yuk kita bersama-sama cek riwayat kedua yang unik juga.
Rasulullah SAW bersabda, kaum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. 1 golongan di surga dan 70 di neraka. Kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. 1 golongan di surga, 71 golongan di neraka. Dan zat demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 1 di surga dan 72 di neraka. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka yang di surga? Rasulullah menjawab, al-jama'ah, jama'atul muslimin, mayoritas umat Islam. Taib, teman-teman, riwayat yang ketiga. Coba kita cek bersama. Umat ini akan menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali 1. Para sahabat bertanya, golongan apakah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, apa atau siapa yang mengikuti apa yang aku berada di atasnya hari ini dan para sahabatku, siapa yang mengikuti sunnahku. Taib. Cek satu lagi teman-teman, jangan bosan. Ini riwayat terakhir. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah perbedaan dengan akal semata. Karena Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan dan kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya berada di atas kesesatan kecuali As-Sawadul A'zam. Maka para sahabat bertanya, apa itu As-Sawadul A'zam, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu orang-orang mukmin yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, yang tidak berdebat dalam agama, yang tidak mengkafirkan siapapun dari ahli tauhid karena suatu dosa, maka dia diampuni. Hadisnya banyak sekali riwayatnya teman-teman. Dan kembali lagi ke pembahasannya, apakah hadis ini sahih atau tidak? Jujur teman-teman, dari segi kesahihan hadisnya, hadis ini punya banyak masalah. Derajat hadisnya sangat bermasalah teman-teman. Masalah yang pertama teman-teman, banyak sekali imam-imam dan ulama-ulama yang mendhaifkan hadisnya, bukan menghasankan. Kan ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Bukan menghasankan, mereka mendhaifkan hadisnya. Yani mereka mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini tidak boleh diambil isinya, hadis ini tidak boleh digunakan dalam ilmu fiqih. Seperti misalnya Imam Ibnu Hazm. Imam sebesar Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih dari segi isnad. Dan juga teman-teman ada ulama mazhab Syafi'i lainnya seperti Ahmad bin Ali bin Mutair mengatakan bahwa semua hadis yang berbicara tentang 73 golongan adalah hadis yang maudhu'. Bayangkan hadis yang maudhu'. Maudhu' itu artinya palsu. Lebih parah dari dhaif. Masalah yang kedua teman-teman dalam hadisnya, beberapa dari ulama mensahihkan bagian yang pertama dalam hadisnya dan mendhaifkan bagian yang kedua dalam hadisnya. Jadi bagian yang pertama itu apa? Umat Islam akan terpecah belah jadi 73 golongan. Ini yang disahihkan. Dan ada satu bagian yang didhaifkan, yaitu kullaha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Ini dhaif. Dan ini teman-teman yang disampaikan oleh Siddiq Khan di kitab Yaqazat Ulil I'tibar. Bahkan teman-teman, Imam Syaukani mengatakan satu kalimat yang emas. Coba kita dengar bersama teman-teman ketika Imam Syaukani komentari hadis 73 golongan ini. Kata Imam Syaukani, adapun tambahan lafaz yang terdapat dalam hadis pertama, maka itu lemah. Maksudnya, semuanya di neraka kecuali satu. Dan tidak dapat dijadikan hujjah dalam perdebatan atau penetapan hukum syar'i. Meskipun hanya atas sebagian orang yang terbebani hukum. Lalu bagaimana mungkin dijadikan dasar dalam perkara yang sangat besar seperti ini? Perkara yang sangat besar, semuanya di dalam neraka, ya, yaitu penetapan kebinasaan atas umat yang penuh rahmat ini, yang Allah syariatkan dan dia khususkan dengan berbagai keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Bahkan Allah menambahkannya dengan kemuliaan, pengagungan dan pemuliaan dengan menjadikannya sebagai saksi atas manusia. Kita ini umat Islam saksi atas manusia.
Lalu kebaikan apa yang tersisa pada suatu umat yang terpecah menjadi 73 golongan, yang semuanya binasa sehingga tidak ada yang selamat darinya kecuali satu golongan saja. Dan ini sangat masuk akal teman-teman. Umat Islam ini umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat mayoritas penghuni surga adalah umat Islam. Masa 72 golongan masuk neraka dan hanya satu saja yang masuk surga? Kalau kita hitung-hitung teman-teman, satu dari 73 itu sekitar 1,3% teman-teman. Yakni teman-teman, kalau ada 100 orang muslim, hanya satu atau dua di antaranya yang masuk surga. Itu secara matematika teman-teman. Bahkan teman-teman, ana secara pribadi mengikuti ulama-ulama yang memaudu'kan hadis ini. Jadi yang berpendapat bahwa hadis ini hadis palsu, hadis maudhu' yang dimasukkan ke dalam buku-buku hadis untuk memecah belah umat Islam. Bukan dhaif, maudhu' teman-teman. Bayangkan teman-teman, ada satu orang mu'allaf yang mempertimbangkan Islam. Kemudian dia tahu bahwa hanya ada satu golongan saja di antara umat Islam ini yang akan masuk surga. Kemudian dia lihat perbedaan antara umat Islam. Wah, ada akidah Imam Ahmad bin Hanbal, ada akidah Asy'ariyah, ada akidah Maturidiyah, ada banyak pemikiran, ada yang namanya manhaj salaf, ada yang namanya sufi, ada yang namanya haraki, ada yang namanya IM, ada yang namanya jamaah tabligh. Dia bingung. Banyak sekali. Dan setiap dari mereka, jujur tidak setiap dari mereka, hanya beberapa golongan saja yang mengatakan hanya kami yang akan masuk surga. Kira-kira teman-teman, dia akan masuk Islam nggak? Dia akan bingung nggak memilih jalannya teman-teman? Jadi menurut anda teman-teman, ini sebuah hadis maudhu' yang dimasukkan ke dalam buku-buku hadis untuk memecah belah umat Islam dan menjauhkan orang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman, supaya pembahasan kita lengkap dan sempurna, ayo kita mengikuti dulu ulama-ulama yang mensahihkan hadisnya. Jadi, ana sudah menyampaikan pendapat pribadi, yaitu hadis ini maudhu', tetapi ayo kita mengikuti dulu atau kita anggap dulu bahwa hadis ini sahih. Apakah benar artinya ada 73 golongan, ada 72 yang masuk neraka, satu yang masuk surga? Apakah benar ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan asumsi hadis ini sahih? Baik. Sebelum kita menjelaskan artinya atau tafsirnya teman-teman, ada satu hadis sahih lainnya yang perlu kita pelajari bersama. Hadis ini dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ummatin illa wa ba'daha fil nar wa ba'daha fil jannah, illa ummati kullaha fil jannah." Tidak ada satupun umat, melainkan sebagian dari mereka berada di surga dan sebagian berada di neraka, kecuali umatku semuanya di dalam surga. Tafsir yang terkenal untuk hadis 73 ini teman-teman adalah tafsir yang biasanya dilihat dari translate Google. Ada orang cek di Google, buka situs-situs yang tidak jelas sumbernya apa, kemudian dia lihat hadisnya bahasa Arab, dia tidak bisa baca bahasa Arab, makanya dia baca translate-nya, kemudian dia langsung menafsirkan hadisnya dengan akalnya sendiri. Oh, 73 golongan, berarti 72 pasti masuk neraka, ya. Berarti satu golongan saja yang masuk surga. Berarti golonganku yang masuk surga. Biasanya tafsirnya seperti itu. Sampai anak pernah lihat teman-teman akun IG anak umurnya 16 tahun. Baru hijrah kemarin. Yani kita nggak tahu juga hijrahnya bagaimana. Dia sampai tulis seperti ini. Manhaj salaf seperti kapal Nuh. Siapapun yang memasukinya, maka dia akan selamat. Dan siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan selamat. Masya Allah, parah sekali teman-teman. Ternyata teman-teman, tafsirnya tidak demikian. Misalnya, ada satu ulama seperti Al-Khattabi. Ya, siapa yang lebih paham terhadap Al-Quran dan Sunnah? Kita atau Al-Khattabi? Al-Khattabi mendhaifkan bagian terakhir di dalam hadisnya. Jadi, beliau mendhaifkan bagian kullaha finnar illa wahidah, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Jadi beliau ini hanya mensahihkan bagian pertama, yaitu umat Islam akan terpecah belah jadi 73 golongan. Menurut Al-Khattabi,
73 golongan ini semuanya akan masuk surga. Bedanya apa? Bedanya teman-teman, ada 72 golongan yang akan masuk surga dengan hisab. Seperti biasa, hisab, padang mahsyar, hisab, masuk surga, sirat, dan lain-lain. Dan ada satu golongan, yaitu orang-orang salih, sahabat Rasulullah, ulama-ulama besar, orang ikhlas, ahli sedekah, ahli ibadah, ahli tahajud. Satu golongan ini akan masuk surga tanpa hisab, teman-teman. Dan ini sangat wajar. Dan ini sangat masuk akal, teman-teman. Yani ada 1,3% dari umat Islam, ini yang istimewa. Ini yang paling baik. Jadi 1,3% ini yang akan masuk surga tanpa hisab. Yang lain masuk surga, tapi dengan hisab, teman-teman. Ada juga tafsir yang kedua, teman-teman. Jadi yang tadi Al-Khattabi ini tafsir yang pertama. Ada tafsir yang kedua yang lebih menarik. Karena ada satu versi atau riwayat hadisnya, ketika Rasulullah ditanya siapa golongan yang akan selamat, maka Rasulullah menjawab al-jamaah. Kata al-jamaah, teman-teman, di dalam bahasa Arab kadang-kadang memberi kesan politik. Yani teman-teman, konteksnya adalah politik. Umat Islam akan terpecah belah jadi 73 golongan atau banyak golongan dalam urusan politik. Satu di antara mereka yang lurus dalam soal politiknya. Yang lain masih muslim, masih masuk surga, tapi politiknya bermasalah. Dan ini juga masuk akal, teman-teman. Teman-teman, sekali lagi, ana tidak menafsirkan hadisnya, ya. Ana hanya menyampaikan kepada teman-teman tafsir-tafsir yang berbeda yang ana temukan di kitab-kitab selain tafsir yang terkenal, yaitu 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Ada juga tafsir yang ketiga, teman-teman, dan ini tafsir yang sangat masuk akal, teman-teman. Karena ada satu riwayat hadisnya, ketika Rasulullah ditanya siapa kelompok yang selamat itu, maka Rasulullah menjawab humus sawadul a'zam. Mereka adalah mayoritas umat Islam. Jadi teman-teman, tafsir yang ketiga itu bahwa satu golongan yang selamat itu adalah mayoritas umat Islam. 99% dari umat Islam. Dan ada 1% dari umat Islam saja yang terpecah jadi 72 golongan, dan mereka itu yang bakal masuk neraka, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar menyimpang. Ada penyimpangan yang luar biasa dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi 99, yaitu satu golongan yang selamat, itu mencakup semuanya, teman-teman. Mencakup Asy'ariyah, mencakup Maturidiyah, mencakup Sufi, mencakup Salafi, mencakup semua, teman-teman. Tidak ada yang bisa mengatakan kami adalah kelompok yang selamat. Sombong yang mengatakan seperti ini. Jadi teman-teman, cuma 1% aja yang masuk neraka, yaitu orang yang penyimpangannya luar biasa. Penyimpangannya luar biasa. Bukan perbedaan pendapat masalah sepele, teman-teman. Bukan perbedaan pendapat masalah definisi bid'ah. Bukan perbedaan pendapat masalah halalnya atau haramnya musik. Bukan perbedaan pendapat masalah sepele dalam ilmu kalam. Jadi teman-teman, siapapun yang mengatakan kelompok kami, manhaj kami, aliran kami yang akan masuk surga karena dialah yang selamat, maka ditanya dulu, apakah kalian mayoritas gak? Pasti jawabannya tidak, karena nggak ada yang mayoritas, teman-teman. Apakah kalian mayoritas gak? Kalau menjawab tidak, berarti dia tidak benar, teman-teman. Masalahnya, teman-teman, ketika kita berdiskusi dengan teman-teman dari kelompok yang merasa paling lurus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, biasanya kita dituduh sebagai orang yang tidak tegas dalam urusan agama. Biasanya kita dikatakan seperti ini, kalian mau berbeda pendapat dalam soal fiqih boleh, tapi berbeda pendapat dalam soal akidah itu tidak boleh sama sekali. Akidah itu yang benar hanya satu. Tidak boleh berbeda pendapat. Akidah yang benar itu adalah Allah di atas arsy. Hanya boleh ada satu pendapat dalam soal ilmu kalam. Akidah yang lain pasti salah. Asy'ariyah salah, Mu'tazilah salah, Maturidiyah salah, semuanya salah. Fiqih boleh berbeda pendapat, akidah tidak boleh berbeda pendapat. Fiqih urusan khilafiyah, akidah urusan muslim dan kafir, lurus atau sesat. Ini kalimat yang sangat keliru, teman-teman. Ini kalimat yang sangat salah. Ini kalimat yang hanya keluar dari mulut orang yang bukan penuntut ilmu sama sekali.
Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW di salah satu riwayat hadisnya ditanya, siapa golongan yang selamat? Rasulullah menjawab, ma alaihi ana wa ashabi. Apa yang saya berada di atasnya, saya dan sahabatku. Kata siapa teman-teman yang dimaksud di sini oleh Rasulullah adalah urusan akidah. Kenapa bukan urusan akhlak sahabat? Kenapa bukan urusan fiqih sahabat? Kenapa bukan urusan ibadah sahabat? Kenapa hanya urusan akidah saja yang disimpulkan, padahal hadisnya sangat umum? Banyak sekali teman-teman orang yang hidupnya benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masih kenal banyak perempuan, masih punya hubungan yang tidak baik, masih berteman dengan perempuan dengan lawan jenis. IG-nya masih banyak foto perempuan, foto dia sendiri auratnya kelihatan. Bahkan kadang-kadang dia menampilkan auratnya. Bahkan kadang-kadang dia buat video joget-joget dengan musik teman-teman. Bahkan dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Masih terbata-bata dan tidak di dalam proses belajar. Tetapi dia sangat vokal dan sangat berani menyerangi orang lain. Menyerangi ustaz-ustaz yang lebih berilmu dari dia. Menyerangi ahli ibadah. Menyerangi orang-orang yang insya Allah hubungannya sangat dekat dengan Allah. Dituduh sufi, asy'ariyah, maturidiyah, quburiyun, sesat. Menuduh seperti itu padahal hidupnya jauh dari kata baik. Ketika teman-teman dia diingatkan, lihat hidupmu tidak baik, hidupmu masih perlu banyak perbaikan. Maka dia jawab, hidup saya memang tidak sempurna, tetapi yang penting saya berakidah yang benar. Yang penting saya berpendapat bahwa Allah di atas arsy. Yang penting saya termasuk kelompok yang selamat. Emang kelompok yang selamat itu hanya urusan akidah? Bagaimana dengan urusan akhlak? Bagaimana dengan urusan fiqih? Bagaimana dengan urusan lisan yang harus dijaga selalu bersih? Bagaimana dengan urusan menolong saudara yang tertindas? Kenapa hanya difokuskan saja ke bagian akidah? Kata siapa fiqih boleh berbeda pendapat, akidah tidak boleh berbeda pendapat? Ini kalimat yang sangat keliru teman-teman, dan tidak benar, dan tidak ada dalilnya, dan tidak ada sumbernya di dalam agama. Ana kasih contoh yang sangat sederhana teman-teman. Teman-teman yang jawab sendiri. Soal salat 5 waktu. Salat 5 waktu, takbiratul ihram, ruku', sujud. Ini urusan fiqih atau urusan akidah? Tenang, jawab teman-teman. Fiqih atau akidah? Jelas fiqih teman-teman. Taib. Bagaimana jika ada orang yang datang dan mengatakan bahwa salat 5 waktu itu tidak wajib? Kira-kira dia kafir atau tidak? Jelas kafir, kan teman-teman? Berarti tidak semua urusan fiqih itu boleh berbeda pendapat. Taib. Satu pertanyaan lagi. Urusan Rasulullah melihat wajah Rabbnya atau tidak? Kan di Isra Mi'raj itu terjadi perdebatan antara para sahabat. Ya. Rasulullah melihat wajah Rabbnya atau tidak? Melihat wajah Allah atau tidak? Soal Rasulullah melihat wajah Allah atau tidak? Ini urusan fiqih atau akidah? Jawab teman-teman. Fiqih atau akidah? Ini urusan akidah teman-teman. Walaupun itu sahabat sendiri berbeda pendapat. Apakah Rasulullah melihat wajah Allah atau tidak? Ternyata teman-teman, boleh-boleh saja berbeda pendapat soal akidah teman-teman. Semua perdebatan hari ini teman-teman tentang ilmu akidah sebenarnya bukan ilmu akidah. Sebenarnya ini ilmu kalam teman-teman. Perbedaan yang tidak penting, tidak bermanfaat, tidak membuahkan hasil, banyak perdebatan yang kosong yang hanya memecah belah umat Islam. Katanya setiap subuh Allah turun ke bumi. Allah turun dari mana? Dari atas, berarti Allah di atas. Ya Allah, perdebatan yang tidak membuahkan hasil. Ilmu kalam itu khusus para ulama, bukan orang-orang yang bidangnya bukan ilmu kalam teman-teman. Katanya ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Kenapa naik? Kenapa bukan turun? Kenapa bukan ke kanan? Kenapa bukan ke kiri? Naik berarti Allah di atas. Ya Allah, perdebatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Padahal teman-teman, jalan para sahabat itu, manhaj salaf yang benar itu, manhaj salaf yang lurus itu adalah tidak membahas hal ini. Jalan para sahabat adalah mempelajari akidah secara keseluruhan. Tidak ada satu pun di antara para sahabat yang membahas hal-hal ini atau berdebat atau bertanya tentang hal-hal ini. Karena sahabat
hanya membahas yang bermanfaat, yang mempengaruhi hati, yang mempengaruhi keimanan, yang mempengaruhi amaliyah sehari-hari. Perhatikan teman-teman kalimat Imam Juwaini, Imam Haramain, Makkah dan Madinah. Karena apapun yang saya sampaikan dalam soal ini, pasti ada referensinya teman-teman. Perhatikan kata Imam Juwaini. Wa kanu radhiyallahu anhum yanhuna 'anit ta'arrud lil ghawamid والتعمق في المشكلات والإمعان في ملاحسة المعضلات والاعتناء بجمع الشبهات وتكلف الأجوبة عما لم يقع من السؤالات. Dan mereka radhiyallahu anhum, yaitu para sahabat, melarang membahas perkara-perkara yang samar. Samar, tidak jelas, tidak ada dalilnya, jangan bahas. Ya. Mereka tidak mendalami persoalan-persoalan yang rumit. Mereka jauh dari masalah-masalah yang sulit. Mereka tidak sibuk mengumpulkan syubhat-syubhat serta memaksakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Mereka memandang bahwa perhatian yang seharusnya diarahkan untuk mendorong kepada kebijakan dan ketakwaan, menahan diri dari menyakiti orang lain, dan menunaikan ketaatan sesuai dengan kemampuan. Lihat, ini yang diperhatikan sahabat. Ini yang diperhatikan manhaj salaf. Ini yang diperhatikan generasi terbaik. Jadi teman-teman, semua perbedaan dan perdebatan yang hari ini terjadi antara Salafi, Maturidiyah, Asy'ariyah yang terjadi di ranah ilmu kalam, semuanya tidak sesuai jalan Rasulullah dan sahabatnya. Semuanya. Makanya tidak boleh ada salah satu dari mereka yang mengatakan kami adalah orang yang dimaksud atau kami adalah golongan yang dimaksud dengan golongan yang selamat dalam hadis Rasulullah. Ana tidak mengatakan juga bahwa pembahasan ilmu kalam itu haram. Ana tidak mengatakan itu. Tapi pembahasan ilmu kalam itu dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Bukan orang-orang yang hanya copy-paste. Copy-paste, copy-paste. Komentarnya panjang lebar, tapi semuanya copy-paste. Bahasa Arab yang ada di komentarnya aja dia nggak bisa baca. Ini nggak boleh membahas ilmu kalam. Ilmu kalam hanya buat ahlinya dan khusus di tempat-tempat tertentu. Baru boleh teman-teman. Jadi teman-teman, kalau ada teman dari manhaj salaf atau dari golongan yang dipanggil salafi mengatakan bahwa manhaj salaf itu seperti kapal Nuh yang masuk selamat, yang tidak masuk binasa, maka dia itu salah besar. Walaupun jujur Ana tidak suka menggunakan istilah salafi itu. Dan Ana sudah jelaskan beberapa kali kenapa tidak ada yang berhak memanggil dirinya salafi. Nggak boleh aslan. Tidak boleh. Kalau ada yang berhak berarti kita semua salafi. Karena kita semua mengikuti sunnah Nabi. Nggak ada golongan yang mengatakan mohon maaf kita singkirkan sunnah Nabi. Tidak ada yang seperti itu. Semua golongan mengikuti sunnah Nabi. Makanya tidak boleh ada satu golongan yang memonopoli istilah salafi. Tapi mereka suka dipanggil salafi, ya udah, saya panggil salafi. Tidak ada masalah. Salafi tidak boleh mengatakan bahwa kami golongan yang selamat karena kami bermanhaj salaf, kami mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini keliru dan tidak benar. Kekeliruan yang pertama dalam statement ini teman-teman, salaf yang mana yang dimaksud? Karena yang terkenal antara kita bahwa manhaj salaf itu adalah manhaj yang mengikuti 3 generasi terbaik. Kata salaf itu adalah 3 generasi terbaik. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini pendapat yang masyhur. Tetapi teman-teman, ada perbedaan pendapat antara para ulama terkait istilah salaf, terkait siapa itu salaf. Ada pendapat yang mengatakan bahwa salaf itu hanya sahabat Rasulullah SAW. Tabi'in dan tabi'in tidak termasuk. Ada yang mengatakan bahwa salaf itu sahabat dan tabi'in saja. Tabi'in tidak termasuk. Jadi kekeliruan yang pertama, salaf yang mana yang dimaksud? Permasalahan yang kedua teman-teman, terlepas dari salaf yang mana atau generasi yang mana yang dimaksud, salaf sendiri itu banyak sekali perbedaan pendapatnya dalam masalah fiqih, dalam masalah akidah. Ana pernah di akun IG menyampaikan bahwa ada perbedaan pendapat antara para salaf dalam soal akidah. Banyak yang kaget. Kalau soal fiqih wajar syekh. Tapi emang manhaj atau salaf itu berbeda pendapat dalam soal akidah? Iya teman-teman. Salaf itu pernah berbeda pendapat soal fiqih, akidah, politik, dan banyak hal yang lain. Mau contohnya teman-teman? Khawarij itu fiqih atau akidah?
Jelas aqidah, bukan fiqih. Khawarij itu salatnya sama seperti kita. Taib, aqidah. Khawarij muncul di zaman siapa? Bukankah di zaman salaf? Taib, mau tanya juga teman-teman, Murji'ah itu fiqih atau aqidah? Jelas aqidah. Murji'ah itu muncul di zaman siapa? Taib, teman-teman, Mu'tazilah itu fiqih atau aqidah? Jelas aqidah. Mu'tazilah muncul di zaman siapa? Taib, teman-teman, Nawasib itu fiqih atau aqidah? Jelas aqidah. Nawasib itu muncul di zaman siapa? Kan semuanya teman-teman muncul di zaman salaf. Kan semuanya teman-teman muncul di zaman salafus salih. Kan semuanya teman-teman muncul di 3 generasi terbaik. Maka tidak boleh hari ini, tidak diterima ada satu golongan yang memonopoli istilah salaf, memonopoli istilah salafi. Baik teman-teman, penjelasan yang panjang lebar dan mungkin sedikit membosankan buat teman-teman, tetapi seperti yang Ana sampaikan di awal, Ana tidak ada niat apapun dari kajian hari ini kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak ditonton sama sekali, Ana tidak peduli dan tidak ada masalah buat Ana. Ana sekarang ingin mau menjawab satu pertanyaan. Kalau memang hadisnya sahih, siapa itu golongan yang selamat? Siapa itu golongan yang benar-benar selamat? Siapa golongan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Dan teman-teman, jawaban dari pertanyaan ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Perhatikan ayat-ayat berikut teman-teman dan renungkan isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Thumma nunajji alladhina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Kelompok yang selamat adalah orang-orang yang bertakwa, terlepas dari kelompoknya, terlepas dari golongannya. Imam As-San'ani ketika mengomentari hadis 73 golongan, beliau mengatakan, hum muttabi'ur rasul sallallahu alaihi wasallam wa alihi ittiba'an qawliyan wa fi'liyan min ayyi firqatin kanat. Wa qad dhukira fil firqa nadiyah annahum salihu kulli firqah. Imam San'ani mengatakan mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah dalam ucapan dan perbuatan dari golongan manapun mereka berasal, dan telah disebutkan tentang golongan yang selamat bahwa mereka adalah orang-orang soleh dari setiap golongan. Bom besar dan kejutan besar buat teman-teman yang mengira bahwa hanya manhajnya yang termasuk golongan yang selamat itu. Golongan yang selamat itu teman-teman adalah kumpulan dari orang-orang bertakwa dari semua golongan dan semua kelompok. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selamat teman-teman. Faktanya seperti itu. Karena di lapangan tidak ada satu pun kelompok di dunia ini yang full buruk, tidak ada yang full baik. Setiap kelompok dan setiap golongan di antara umat Islam ada yang bertakwa dan ada yang jahat. Teman-teman, Ana pernah berinteraksi, bertemu, mengunjungi masjid hampir semua golongan Islam yang ada di bumi ini. Di antara mereka, wallahi, ada banyak orang yang baik, ada banyak orang yang bertakwa di setiap golongan. Dan ada juga orang-orang jahat, ada juga orang-orang yang perilakunya buruk sekali. Ada juga orang-orang yang menjelekkan nama kelompoknya sendiri dengan perilakunya itu. Setiap golongan di antaranya ada yang bertakwa. Suka tidak suka, terima tidak terima, ini adalah faktanya teman-teman. Dan kelompok yang selamat adalah kelompok yang bertakwa dari setiap golongan. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti akhlak Rasulullah, yang menjaga ukhuwah Islamiyah, yang memikirkan umat atau masa depan umat Islam. Bukan hanya memikirkan manhajnya sendiri, bukan hanya memikirkan masjid manhajnya sendiri, ustaz manhajnya sendiri. Perbedaan pendapat antara umat Islam dalam soal aqidah dan dalam soal fiqih dan dalam soal politik
adalah sesuatu yang sangat biasa dan sangat normal. Perhatikan teman-teman kalimat Imam Ibn Taymiyah. Wallahi teman-teman, Imam Ibn Taymiyah itu imam besar, ulama yang luar biasa. Disukai oleh teman-teman kita dari Salafi, walaupun ana yakin jarang ada di antara mereka yang benar-benar mempelajari semua karya Imam Ibn Taymiyah. Ana yakin. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kalimat Ibn Taymiyah, kita akan menemukan kalimat yang seperti ini. Bayangkan, ini dari Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah berkata dalam Majmu' Al-Fatawa 9208, dalam persoalan-persoalan ilmiah, terdapat hal-hal yang orang-orang berselisih di dalamnya, dan itu tidak berdosa. Seperti perselisihan para sahabat tentang apakah Nabi Muhammad melihat Rabbnya, urusan akidah ini ya. Perselisihan mereka tentang sebagian nas, apakah Nabi Muhammad yang mengucapkannya atau tidak, dan apa maksud maknanya. Perselisihan mereka tentang sebagian lafaz, apakah termasuk Al-Quran atau bukan. Perselisihan mereka tentang sebagian makna Al-Quran dan Sunnah, apakah Allah dan Rasulnya menghendaki makna ini atau itu, serta perselisihan manusia dalam pembahasan kalam yang sangat rinci seperti masalah al-jauhar al-fard, keserupaan jasad-jasad dan kekekalan sifat-sifat aksiden dan semisalnya. Dalam semua itu tidak ada pengkafiran dan tidak pula pemfasikan. Apakah teman-teman Salafi belum membaca kalimat ini dari Imam Ibn Taymiyah? Ana pernah teman-teman buat kajian tentang Imam Ibn Taymiyah, karena memang ana suka Imam Ibn Taymiyah, suka karyanya, suka pemikirannya, suka kebijaksanaannya teman-teman, walaupun banyak berbeda pendapat dengan beliau. Ana buat kajian tentang Imam Ibn Taymiyah dan ana menyampaikan sifat yang luar biasa yang beliau miliki selama hidup, ilmu yang luar biasa yang beliau ajarkan. Tapi ana menyampaikan bahwa soal Syekhul Islam itu tidak perlu berlebihan. Tidak semua orang sepakat bahwa Imam Ibn Taymiyah itu bisa dipanggil Syekhul Islam. Wah, teman-teman Salafi protes di komentar. Mereka meninggalkan semua hal yang baik yang ana sampaikan tentang Imam Ibn Taymiyah dan hanya fokus pada harus dipanggil Syekhul Islam. Kamu nggak tahu apa, kamu nggak paham ilmu, kamu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Taib. Satu kalimat lagi dari Majmu' Al-Fatawa juga 19122, Imam Ibn Taymiyah menyampaikan kalimat yang luar biasa. Perhatikan kalimatnya ini teman-teman. Para sahabat telah bersepakat dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan, bahwa masing-masing kelompok tetap mengakui kelompok yang lain untuk beramal sesuai dengan ijtihadnya. Hal itu terjadi dalam masalah ibadah, pernikahan, warisan, pembagian harta, politik, dan selainnya. Mereka juga berselisih dalam masalah-masalah ilmiah yang bersifat akidah. Jadi teman-teman, buat yang bertanya, emang salaf berbeda pendapat dalam akidah? Perhatikan, ini kata Imam Ibn Taymiyah, bukan kata saya. Mereka berselisih dalam masalah-masalah ilmiah yang bersifat akidah, seperti apakah mayit mendengar suara orang yang hidup, apakah mayit disiksa karena tangisan keluarganya, dan apakah Muhammad SAW melihat Rabbnya sebelum wafat. Namun semua itu tetap disertai dengan terjaganya kebersamaan dan persatuan. Kenapa kali ini ana sebutkan nomornya teman-teman? Karena pasti ana akan dituduh berbohong, pasti ana akan dituduh memalsukan kalimat Imam Ibn Taymiyah. Jadi siapapun yang menuduh seperti itu, tinggal cek sendiri Majmu' Al-Fatawa dengan nomor yang ana sebutkan tadi untuk menemukan kalimat atau kutipan dari Imam Ibn Taymiyah. Teman-teman, perhatikan sikap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terjadi perang dulu, namanya Perang Siffin. Perang Siffin itu perang antara Sayyidina Ali, tentara Sayyidina Ali melawan tentara Sayyidina Muawiyah. Dua-duanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya umat Islam, dua-duanya lurus teman-teman. Ketika Sayyidina Ali memperhatikan lapangan perang, banyak yang meninggal dunia dari tentara Sayyidina Ali, banyak yang meninggal dunia dari tentara Sayyidina Muawiyah. Kata Sayyidina Ali, siapapun yang ikut perang ini dari dua golongan ini yang mencari keridhaan Allah, maka dia selamat.
Dia nggak mengatakan orang yang meninggal dunia di golongan kami syahid. Tapi orang yang meninggal dunia di golongan mereka matinya sia-sia. Sayyidina Ali tidak mengatakan seperti itu, teman-teman. Teman-teman, ana ingin menutupi kajian hari ini dengan satu cerita yang luar biasa. Cerita ini dari Amru bin Murrah. Pasti terkenal sekali. Ketika ditanya tentang perbedaan pendapat antara umat Islam dalam banyak hal, apa yang harus dia lakukan dan seperti apa sikap dia. Amru bin Murrah awalnya mengira orang yang bertanya itu hanya ingin berdebat. Dan itu pantas dijauhi, teman-teman. Orang yang kerjanya hanya berdebat. Ya. Maka Amru bin Murrah bertanya kepada dia, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sungguh engkau datang untuk mencari petunjuk? Dia memastikan, benar-benar kamu mau mencari petunjuk atau mencari perdebatan? Maka orang yang menjawab, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain dia, sungguh aku datang untuk mencari petunjuk. Maka Amru bin Murrah menyampaikan kepada kita satu panduan untuk bisa menemukan atau bisa menjaga sikap kita ketika melihat masalah khilafiyah dan perbedaan pendapat. Amru bin Murrah bertanya, apakah mereka berselisih, mereka yang berbeda pendapat itu, apakah mereka berselisih tentang Muhammad adalah Rasulullah dan bahwa apa yang beliau berasal dari Allah itu merupakan kebenaran? Orangnya menjawab, tidak. Sesederhana. Taib. Amru bin Murrah bertanya, apakah mereka itu berselisih tentang Al-Quran adalah kitabullah? Orangnya menjawab, tidak. Amru bin Murrah bertanya lagi, apakah mereka berselisih tentang agama Allah bahwa agama Allah adalah Islam? Orangnya menjawab, tidak. Amru bin Murrah bertanya lagi, apakah mereka berselisih tentang Ka'bah bahwa ia adalah kiblat? Orangnya menjawab, tidak. Amru bin Murrah bertanya lagi, apakah mereka berselisih tentang salat bahwa jumlahnya 5? Orangnya menjawab, tidak. Amru bin Murrah bertanya lagi, apakah mereka berselisih tentang Ramadan bahwa ia adalah bulan yang mereka puasai? Orangnya menjawab, tidak. Amru bin Murrah bertanya lagi, apakah mereka berselisih tentang haji bahwa ia datang Baitullah untuk haji? Mereka datangi Baitullah untuk haji? Orangnya menjawab, tidak. Maka Amru bin Murrah bertanya lagi, apakah mereka berselisih tentang zakat bahwa dari 200 dirham wajib 5? Orangnya menjawab, tidak. Amru bin Murrah bertanya lagi, apakah mereka berselisih tentang mandi janabah bahwa ia wajib? Orangnya menjawab, tidak. Maka kata Amru bin Murrah, maka mereka tidak berselisih. Ini jawabannya, teman-teman. Selama semua hal yang Amru bin Murrah itu sampaikan, itu masih kita sepakati, dan masih kita terima, dan masih sama, berarti kita tidak berselisih, teman-teman. Berarti kita boleh duduk bersama, ngobrol bersama, berarti kita boleh berbeda pendapat, berarti kita boleh punya teman dari lintas aliran dan golongan, berarti kalau nikah tidak harus semanhaj, seperti yang disampaikan beberapa dari teman-teman salafi, berarti kita bisa bekerja sama dan bisa bangkit bersama, bisa jalan bersama, bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana mohon maaf sekali jika ana ada suara yang agak besar, jika ada kata-kata yang kurang bagus, yang kurang tepat selama kajian hari ini. Ana jujur sempat emosi sedikit dan ana sangat minta maaf. Karena wallahi ana sedih melihat keadaan umat Islam terpecah belah, dan ana mau menjaga ukhuwah Islamiyah, dan ana mau menjaga persatuan umat Islam supaya kita bisa jalan, supaya kita bisa bangkit, supaya kita bisa kuat. Jadi ana sangat mohon maaf jika secara sengaja maupun tidak sengaja menyakiti hati siapapun yang menonton kajian ini. Mohon untuk dimaafkan, teman-teman. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك